itu gaji itu kotor, kawan. Jadi nanti kita harus membayar agensi misalkan 1.800, bayar untuk mes misalkan 2.000 atau 2.500, belum nanti untuk biaya hidup 1 bulan, beli pulsa, belum bayar asuransi, bayar pajak. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau terima job. Jangan asal terima, jangan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, lagi dengan saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya udah klik video saya. Untuk video kali ini saya mau menjawab pertanyaan ya dari subscriber. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau ke PT itu apa yang harus ditanyakan? Nah, di sini saya jawab ya. Sebenarnya teman-teman nanti kalau sudah daftar ke PT, sudah dapat job, nanti tidak usah bertanya, nanti sudah dijelaskan oleh pihak PT atau petugasnya ya. Saat mau tanda tangan job atau sebelum tanda tangan job lah, itu nanti akan dijelaskan pabriknya semacam pabrik apa, produksi apa, di daerah mana. Nah, itu nanti akan dijelaskan sesuai dengan ya, mungkin dari segi gaji, lembur. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apa yang harus ditanyakan yaitu lembur. Teman-teman nanti tanya aja ke pihak PT, ada lemburnya nggak? Kalau misalkan pabriknya nggak ada lemburnya, lebih baik difikirkan, jangan asal tanda tangan, asal terima job. Teman-teman kalau misalkan asal terima aja, teman-teman nanti berangkat, sementara pabriknya tidak ada lemburnya, nanti teman-teman sendiri yang akan susah. Di Taiwan kalau pabrik tidak ada lemburnya, kita nanti akan makan gaji pokoknya saja. Misalkan gaji pokoknya 24.000, ya cuma segitu. Itu gaji 24.000 itu kotor, kawan. Jadi nanti kita harus membayar agensi misalkan 1.800, bayar untuk mes misalkan 2.000 atau 2.500, belum nanti untuk biaya hidup 1 bulan, beli pulsa, makan, ya kan? Belum bayar asuransi. Ada asuransi di sini, ada asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja, bayar pajak, ada pajak. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau terima job. Jangan asal terima, jangan asal tanda tangan. Itu yang perlu ditanyakan. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, mesnya nanti gimana, bebas atau enggak, jam kerjanya bagaimana, mungkin ada tempat sholatnya enggak, itu sebenarnya itu belakangan. Enggak ditanya, enggak usah ditanyakan dulu, enggak perlu gitu. Dan untuk tempat sholat itu pribadi kita masing-masing. Kalau kita memang berniat untuk sholat, ada waktunya kan, misalkan luhur ada jam istirahatnya. Dan kalau istirahat di mes kan ada kamar, kita bersihkan sendirilah. Untung-untung kalau mesnya kita nanti menyediakan tempat sholatnya. Kalau meskipun tidak disediakan, pasti adalah tempat agak yang mungkin nggak terpakai. Mungkin teman-teman bisa dibuatlah satu kotak atau satu peta itu buat sholat. Kalau misalkan Sabtu Minggu libur atau tidak, itu menurut saya tuh tidak perlu ditanyakan. Jadi yang menurut saya yang ditanyakan ya itu aja, ada lemburnya enggak. Kalau nggak ada lemburnya ya mending dipikir-pikir dulu lah. Karena pabrik di Taiwan kalau kita nanti tidak ada lemburnya, waduh, kita cuma makan gaji pokoknya saja. Karena untuk kebutuhan hidup di Taiwan itu mahal, tidak usah untuk biaya makan lah. Misalkan untuk biaya silas itu aja, untuk biaya mes, bayar agensi, bayar pajak, buat asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, ya kan? Udah ada berapa aja, ya kan? Kalau 24 dipotong itu tadi tinggal berapa, ya kan? Kalau misalkan nanti kita ada lemburnya, nanti ada sisa uang lembur buat kebutuhan sehari-hari di sini dalam 1 bulan, mulai dari bayar mes, bayar agensi, bayar pajak, bayar asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja, itu bisa diambilkan dari gaji lembur kita, dan gaji pokok kita bisa kita kirimkan ke Indonesia. Jadi menurut saya kalau bukan hal yang penting, menurut saya tidak usah ditanyakan ya. Nanti juga akan dijelaskan sendiri oleh pihak PT, kecuali itu tadi lembur. Kalau nggak ada lembur ya mending nggak usah. Menurut saya loh ya, sesuai dengan pengalaman saya. Kalau misalkan cari yang Sabtu Minggu, cari yang
libur, ya menurut saya itu tidak perlu ditanyakan. Justru kalau pabrik yang menawarkan hari Sabtu siap masuk enggak, nah itu menurut saya justru pabrik itu pabrik bagus. Kalau teman-teman nanti ditawarkan untuk hari Sabtu Minggu masuk, mau enggak? Kalau pabrik yang sampai menawarkan siap lembur enggak hari Sabtu dan Minggu, nah itu jelas pabriknya pabrik jos ya menurut saya. Yang penting pabrik kita ada lemburnya kan. Kalau soal gaji sih sama, semua sama di sini. Tidak ada pabrik yang gajinya itu di bawah UMR. Karena gini loh, banyak pertanyaan dari teman-teman itu mau proses ke Taiwan yang ditanyakan Sabtu Minggu libur tidak. Nah kebanyakan cari yang hari Sabtu Minggu libur. Nah menurut saya itu nggak perlu ditanyakan ya. Kalau kita tidak ada lemburnya ya itu kita cuma makan gaji pokok, ya kan? Nah kemudian ada pertanyaan lagi, nanti makannya gimana? Apa harus makan sesuai dengan makanan khas Taiwan? Kalau dari makanan sih kita harus menyesuaikan ya belajar menyesuaikan diri aja ya soal makanan. Yang penting kita tidak makan babi gitu aja. Jadi nanti kita makanan kita tuh nanti akan disendirikan. Kalau kita nanti disediakan makan siang sama pabrik sama makan sore waktu istirahat mau lembur, itu tetap akan disendirikan. Maksudnya tidak akan dikasih makanan yang babi. Karena orang Taiwan sudah ngerti, sudah paham kalau kita nanti tidak makan daging babi. Kalaupun kita nanti mau beli makanan ya kita ya nanti beli makanan di warung-warung itu aja. Hanya di sini warung itu gaji nggak perlu ditanyakan, gaji pasti sudah sesuai dengan UMR Taiwan ya. Dan untuk yang ketiga untuk ruang sholat gimana ya, tetap kita nanti ada waktu sholatnya, mungkin istirahat, mungkin waktu di mes juga tetaplah ada, kita siapkan sendiri aja tadi ya. Jadi tidak perlu menurut saya ditanyakan ke agensi atau ke waktu interview di PT ya. Itu menurut saya yang ditanyakan cuma lembur aja. Kalau pabriknya nggak ada lemburnya, waduh, dipikir-pikir dulu. Nah yang perlu ditanyakan ya ditanyakan. Kalau sekiranya tidak penting ya menurut saya nggak perlu ditanyakan lah. Nanti ada selebaran kok waktu tanda tangan job itu teman-teman bisa baca. Kalau mengenai gaji ya yang jelas bersama nanti sesuai dengan pemerintah. Untuk lemburnya juga perlu ditanyakan, 1 jamnya berapa, nanti sudah ada di list. Nah teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kalau kita terlalu banyak pertanyaan ya kesannya kita kan ya di sini kan mau cari kerja. Jadi itu ya sharing saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan seputar TKI silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk dukungannya, untuk supportnya yang udah subscribe, dan yang belum klik tombol subscribe silahkan di tombol subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.